Ini baru 13 ya. Tes suara bisa diterima? Ya. Ini baru 13, ada banyak yang kerja atau banyak tugas? Coba teman-teman yang lain segera dikontak. Baik, sudah 10 menit berlalu. Kita mulai. Baik, kita mulai. Ada waktu yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya, baik saudara, untuk pertemuan pada siang hari ini, materinya tentang pencatatan keuangan, gitu ya, yang sederhana, manual, dan digital. Ini pengetahuan dasar yang bisa dipraktekkan, dan untuk materi sudah saya upload di e-learning, gitu ya. Silakan nanti yang lainnya bisa membaca dan bisa mempelajari. Ya, sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi nanti bisa diterapkan. Baik, yang pertama tentang eh, pencatatan keuangan. Ya, mengapa? Ya, mengapa pencatatan keuangan itu penting ya dalam perusahaan ini? Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama itu masalah transparansi. Ya, jadi dengan adanya pencatatan seperti ini, itu akan memisahkan mana uang pribadi dan mana uang usaha. Gitu ya. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai tercampur. Nanti kalau tercampur ya banyak sekali kerugiannya. Ya salah satunya kita nggak bisa menentukan apa keuntungannya seperti apa, seberapa dan sebagainya. Baik, mari kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah mengetahui arus masuk maupun keluar itu dengan jelas dari catatan itu, ya. Jadi mengetahui arus masuk, uang masuk dan uang keluar untuk apa saja, kapan saja, dan berapa besarnya itu bisa diketahui dengan jelas. Yang kedua, menghindari, yang selanjutnya ya 3 ya, menghindari kebocoran kas. Nah, kas itu bisa saja bocor, artinya ini sebenarnya untuk usaha, tetapi digunakan untuk yang lainnya, gitu ya. Itu salah satu bentuk kebocoran. Atau melakukan pengeluaran yang tidak perlu. Nah, itu ya, itu enggak ada hubungannya dengan usaha atau bisnis ya. Kembali lagi, itu bisa jadi juga uang pribadi. Kemudian salah hitung stok. Nah, itu ya. Salah hitung stok dari produk yang ada. Itu, nah, ini punya dampak yang cukup besar. Itu masalah transparansi. Yang berikutnya itu untuk evaluasi. Nah,
Di dalam evaluasi ini kita bisa menilai apakah usaha yang dilakukan itu untung atau rugi berdasarkan data keuangan yang masuk maupun keluar. Nanti caranya ada. Kemudian yang kedua, dari catatan-catatan itu bisa memantau tren penjualan, ya, penjualan harian, penjualan mingguan, bulanan, bahkan bisa sampai penjualan tahunan. Nah, tapi untuk yang sederhana seperti ini, itu yang bisa dilihat itu adalah harian, gitu ya. Nanti kalau sudah digital, itu bisa melihat mingguan, tahunan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Baik, yang ketiga itu adalah menilai efisiensi bahan baku dan biaya operasional. Bahan baku dan biaya operasional. Maksudnya begini, kita membeli bahan baku itu apakah terserap semuanya ataukah ternyata ada yang karena nggak laku akhirnya sia-sia membeli bahan baku tersebut. Itu misalkan seperti itu. Sama juga untuk operasional, terlalu banyak mengeluarkan biaya tetapi ada satu kesia-siaan. Nah itu ya, jadi bisa menilai efisiensi bahan baku dan biaya operasional. Kemudian bisa menentukan harga jual dan diskon lebih akurat. Ya, kemarin sudah kita membicarakan tentang bagaimana menetapkan HPP, harga pokok dan harga jual, gitu ya. Harga pokok penjualan dan harga jual, ya. Jadi harga jual bisa jadi berubah sewaktu-waktu, ya, dengan berbagai alasannya, gitu ya. Demikian juga diskon. Ini kalau skala yang lebih besar itu akan sangat bermanfaat sekali. Yang berikutnya itu adalah dalam mengambil keputusan. Dengan adanya catatan keuangan tadi, itu ya, bisa menentukan atau bisa mengambil keputusan ya, perlu menambah modal atau tidak. Ya, misalkan trennya kok naik, modalnya kurang, nah, maka itu bisa jadi kita harus menambah modal, misalkan seperti itu. Atau menambah karyawan atau bahkan promosi. Jadi trennya naik, laku, keras, dan seterusnya. Itu ya. Kok tiba-tiba habis misalkan. Nah, itu bisa jadi untuk menambah modal. Kemudian bisa menghitung kemampuan usaha untuk ekspansi. Itu tadi, di samping nomor satu tadi, dengan adanya penambahan modal tadi, atau menambah karyawan tadi, kita bisa memperhitungkan dengan cermat, oh ini sudah layak untuk melakukan ekspansi atau membuka outlet yang baru atau tempat yang baru atau warung atau apa yang tempat yang baru dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian bisa memprediksi kebutuhan kas atau cash flow ke depannya gitu ya. Jadi usaha belum jalan dan seterusnya berdasarkan tren yang ada itu bisa memprediksi gitu ya dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Nah ini pentingnya pencatatan keuangan. Nah untuk selanjutnya ini contoh ya, buku kas harian. Ya, buku kas harian itu yang dengan format sederhana dan mudah dipakai. Ini contohnya seperti ini, bahkan seperti ini gitu ya. Ini bisa dibuat dengan buku tulis ataukah dengan buku manual atau secara manual atau buku tulis gitu ya. Ya kolomnya cukup sederhana dari mulai tanggal, kolom keterangan, uang masuk, uang keluar dan saldo. Nah, gitu ya. Jadi memang di sini harus harus jelas. Harus jelas gitu ya. Tanggal oke ya, tanggal silakan. Mau tanggal seperti ini atau pas 1 2 atau kan nanti ada bulannya sendiri, tinggal tanggal 1 2 3 dan seterusnya, silakan. Nah, kemudian eh, apa? Keterangan. Nah, keterangan ini juga harus jelas gitu ya. Mana yang menjadi modal awal itu misalkan ini modal awal sederhana. Mana yang menjadi pemasukan, mana yang jadi pengeluaran. Jadi contoh penjualan harian itu kan berarti eh, apa saja gitu ya. Nah, itu kan berarti pemasukan. Gitu ya. Kemudian
beli bahan itu berarti adalah pengeluaran, bayar apa gitu ya, berarti pengeluaran. Ini ditulis di kolom pengeluaran besarnya. Nah, saldo ini akan dihitung secara real begitu ya. Jadi setiap ada aktivitas catatan baru, saldo langsung dihitung. Ini misalkan saldonya 1 juta gitu ya. Kemudian ada masukan berarti saldonya bertambah. Kemudian ada pengeluaran berarti saldonya berkurang dan seterusnya. Nah, ini ya. Ini contohnya ya. Jadi konsep dalam buku kas harian ini adalah mencatat setiap uang masuk sebagai pendapatan dan uang keluar sebagai pengeluaran ya. Nah, ini ya baiknya dalam satu satu hari maksudnya. Dalam satu hari ini jelas kalau satu hari tanggal bisa disesuaikan. Kalau nanti ada nah maksudnya gini, dalam satu hari kemudian direkap. Kalau sudah ditutup, direkap harian. Jadi uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Gitu. Baik, untuk selanjutnya, jadi antara modal, pengeluaran, pendapatan, dan laba. Modal ini uang yang dipakai untuk memulai usaha. Ya, modal ini ada yang berupa cash, uang, ada yang berupa alat atau aset, gitu ya, atau bahan awal dan seterusnya. Kemudian untuk pengeluaran, ini aktivitas yang membuat uang itu keluar. Itu bahan baku, listrik contohnya ya, transport, pemaketan, packaging, kemudian gaji, dan seterusnya. Nah, ini yang penting perlu di dalam catatan, itu adalah pembelian peralatan itu tidak sama dengan biaya. Karena apa? Karena peralatan itu adalah aset. Ya, aset gitu ya. Jadi nanti aset itu kalau aset berarti uang itu masih ada sebenarnya. Ya, hanya aja dari waktu ke waktu nilai dari aset tersebut akan menurun. Ya, sehingga kemarin itu ada penurunan nilainya. Nah, kemudian yang dianggap nilai itu adalah bahan habis pakai. Gitu. Nah, kemudian pendapatan itu semua uang masuk dari hasil penjualan barang atau jasa, termasuk penjualan harian, tips dan sebagainya. Gitu. Nah, rumus sederhana untuk laba gitu ya, ya pendapatan kurangi kalau pengeluaran. Sudah cukup, itu yang paling sederhana gitu ya. Kalau mau detail ya nanti dikurangi dengan biaya-biaya yang operasional yang lainnya. Ya. Jadi ada yang ini kalau seperti ini sederhana seperti ini berarti hanya pendapatan totalnya berapa, pengeluaran berapa itu akan jadi laba. Nah, kemudian eh, laba itu aja masih kotor ya. Nanti kalau ada pengurangan biaya yang lain seperti biaya operasional, biaya penggajian dan sebagainya nanti itu baru mencapai laba bersih. Ini. Nah, kemudian tools. Tools tadi yang pertama itu contohnya adalah dengan menggunakan buku, yaitu artinya manual. Ya. Kemudian tools yang lain itu adalah menggunakan digital. Ya. Kalau buku itu jelas murah, mudah gitu ya. Kemudian ini cocok untuk usaha kecil ya, harian gitu ya. Nah, kekurangannya tadi ya mudah hilang, mudah rusak atau ringkih untuk yang data yang besar. Nah, kekurangan yang lain lagi kita tidak bisa membaca trennya, kita tidak bisa kita hanya tahu totalnya aja, gitu, atau hanya bisa menghitung totalnya. Nah, kalau menggunakan digital, walaupun masih sederhana seperti Excel atau Google Sheet, ini ya, itu bisa menghitung otomatis ya. Kita nggak perlu ngitung apa saldonya berapa. Ini dibuat rumus. Kemudian kita bisa membuat grafik untuk melihat trennya, ya, baik tren harian, tren mingguan. Kalau nanti catatannya lengkap, bisa tahunan. Gitu ya. Dan ini untuk template itu sudah banyak. Ya, itu menggunakan tools yang sederhana. Kemudian ada
sekarang sudah banyak sekali aplikasi keuangan gratis ya yang bersifat mobile. Karena apa? Ya, jadi peralatan mobile seperti smartphone dan sebagainya itu sudah hampir setiap orang itu memiliki, maka alangkah baiknya itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini bisa melakukan catatan contoh-contohnya banyak. Itu ada catatan keuangan harian, ada money lover, ada tugas, ada teman bisnis, motor dan sebagainya. Silakan nanti dicari itu nanti langsung bisa mendapatkan rekomendasi ya atau apa saja gitu. Nah, kegunaannya ini ada reminder ya, reminder catatan transaksi, ada laporan otomatis gitu ya. Kemudian kategori juga bisa dipantau ya sesuai dengan aplikasi tersebut ya. Nah, dari sini diharapkan kalau ada yang misalkan berminat bisa membuat aplikasi sendiri gitu ya. Atau mencoba aplikasi yang sudah ada, kemudian dibuat melihat kekurangannya apa gitu ya, bisa membuat aplikasi sendiri. Nah, dalam materi ini contohnya ya, ini contoh transaksinya. Ini modal awal, kemudian ada transaksi minggu pertama apa saja, ada pembelian bahan, ada penjualan, hari kedua ada pembelian, ada penjualan gitu ya, hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini contohnya dibuat seperti ini. Ada uang masuk berapa. Nah, kalau secara manual kan kita nggak tahu ini. Beli bahan bakunya itu apa saja. Ya, ternyata di sini ada beli bahan baku, ada beli cup, ada beli gula, dan seterusnya. Nah, ini ternyata banyak. Ya. Maka kita hanya bisa merangkum pengeluarannya saja. Gitu ya. Atau uang masuknya kalau di sini cuma penjualan saja gitu ya. Nggak ada, tapi penjualannya apa gitu ya. Berapa gitu. Belum bisa. Nanti kalau mau lebih detail lagi bisa jam ya. Dari pagi sampai malam trennya kapan itu juga juga bisa. Mana yang penjualannya paling banyak gitu ya. Itu juga bisa. Jadi kalau digital, kalau manual seperti ini keterbatasannya. Nah, keuntungannya itu adalah bisa melihat saldo yaitu secara real. Nah, saldo ini bisa dilakukan bisa dicek dengan jumlah dari uang masuk, uang keluar. Uang masuk berapa, uang keluar berapa ditambahkan saldo awal. Nanti harusnya ketemu di sini gitu ya. Itu sama harusnya. Baik, ini contoh yang sederhana. Nah, dari sini rugi laba kan bisa dihitung. Berapa tadi pengeluarannya, bisa kemudian berapa pemasukannya gitu ya. Dan berikutnya bisa menghitung laba bersihnya berapa setelah diperhatikan laba kotor atau biaya operasionalnya. Nah, yang terakhir nanti kalau ini tidak secara detail untuk disampaikan gitu ya untuk dipelajari, tapi yang penting itu dulu catatan yang sederhana. Nanti kalau mau belajar akuntansi lebih jauh itu bisa membuat neraca. Nah, tujuan dari pembuatan neraca ini kita bisa melihat antara total aset dengan ya namanya total aset ya, antara kewajiban dengan modal itu apakah seimbang atau tidak. Nah, itu. Nah, ini nanti sambil belajar keuangan selanjutnya atau akuntansi. Nah, ini tentang pencatatan keuangan. Saya kira ini tidak terlalu susah, tetapi secara keilmuan nggak susah gitu ya. Tapi ditetapkan, ditulis, nah dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan. Nanti ya kalian akan kalau mempraktekkan ya hal yang sering terjadi, kemungkinan terjadi itu adalah salah input. Salah inputnya harusnya angka, terutama angka ya, terutama angka ini akan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Harusnya menginputkan 500.000, yang ditulis nolnya kurang satu, misalnya jadi 50.000 gitu ya, maka nanti akan
berdampak pada jumlah akhir ya, baik laba maupun saldonya gitu. Ini contoh. Kemudian nanti kalau macam transaksinya banyak, itu mana yang dimasukkan sebagai pemasukan, mana yang keluar, itu nanti kalian akan menemui sesuatu yang yang aneh atau apa gitu ya. Oh, ini kok harusnya uang masuk tapi kenapa keluar. Contohnya di bank, nanti kita mengambil bank itu sebenarnya jadi uang kas masuk atau uang kita keluar kan gitu ya. Nah, makanya nanti itu sebagai pelajaran buat kita semua. Baik, ini tentang neraca ya. Nah, berikutnya itu contoh tentang aplikasi digital. Ini saya mengambil contoh teman bisnis itu ya. Baik, ini saya sambilkan contoh untuk aplikasi teman bisnis. Jadi Google Play. Silakan kalian juga bisa mencari di Google Play. Oke, share-nya saya ganti dulu. Oke, ini ya. Cari, misalkan tadi teman bisnis. Ini contoh misalkan. Ini sederhana ya. Tanggalnya ini sudah otomatis begitu ya. Tanggal hari ini. Kemudian ini masuk penjualan ataukah pembelian, maksudnya pengeluaran apa, nanti tipenya bermacam-macam gitu. Nah, detail barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, jumlahnya, siapa yang membeli, dan seterusnya gitu ya. Nah, pembayarannya tunai atau non tunai, kemudian keuangan. Nah, ini contoh transaksi yang sederhana. Nah, ini bisa digenggam dalam bentuk aplikasi. Kemudian yang berikutnya tentang keuangan ya, kesimpulan atau rekapan gitu ya. Ini rekapannya pada bulan Mei contohnya itu ya. Jadi per bulan, pada bulan Mei pendapatannya sekian, total total biaya sekian, sehingga laba kotornya sekian gitu ya, bisa dihitung ya. Kemudian beban operasionalnya apa saja, ini sudah otomatis termasuk grafiknya. Nah, ini ditemukan laba bersihnya. Ini silakan nanti dicoba dulu, nggak masalah. Kemudian ada persediaan stoknya. Jadi stoknya bermacam-macam barang, stoknya berapa, harganya berapa, itu bisa di apa di dilihat di sini, termasuk kalau ada hutang, pinjam bank dan sebagainya. Nah, itu. Ya, ini contoh dari aplikasi teman bisnis. Ya, yang lainnya nanti silahkan untuk bisa dipelajari gitu ya. Dipelajari untuk pembelajaran dalam kewirausahaan ini. Silakan nanti. Saya kira ini tidak terlalu susah gitu ya. Yang penting bisa dipraktekkan, punya pengalaman ya. Saya yakin ya, kalau nanti mempraktekkan itu akan mendapatkan pengalaman baru ya, berbeda dengan yang tidak pernah mempraktekkan. Jadi kalau kalian tidak pernah mempraktekkan, nggak tahu ya, nggak akan menemui
permasalahan, ya. Ini yang seperti ini saya sudah mempraktekkan sejak zaman SMP dulu ya. Sejak zaman SMP itu sudah ada pelajaran administrasi umum ya dalam usaha seperti ini. Nah, ini kasusnya yang sering terjadi yaitu tadi seperti tadi nulis keuangannya aja keliru ya karena pada waktu itu memang belum ada komputer gitu ya. Jadi menulis harusnya 500.000 tertulis 50.000. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana koreksinya? Nah, padahal kalau saya manual nggak boleh asal coret itu nggak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Juga ketika membuat neraca pada waktu itu kan masih manual gitu ya, mana yang jadi diletakkan sebelah kiri atau kanan. Nah, itu juga sering mengalami kesalahan. Nah, ini dengan adanya aplikasi untuk neraca tadi itu bisa uh, sudah otomatis gitu ya. Nah, itu untuk materi hari ini. Jadi silahkan untuk mempelajari berbagai aplikasi ya, aplikasi yang sudah yang ada ya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, saya mengharapkan dengan pengalaman seperti ini itu ya kalian punya inisiatif untuk membuat aplikasi sendiri misalkan seperti itu. Oke, itu nggak masalah. Ya, misalkan nanti mau jadi skripsi atau yang lainnya, bisa membuat skripsi atau bahkan kalau bisa aplikasi itu dijual, itu ya silakan. Ya. Kalian sebagai mahasiswa informatika punya kemampuan seperti itu. Oke, saya kira itu untuk apa? Untuk materi hari ini ya. Tidak banyak untuk cara untuk catatannya itu sudah saya simpan, sudah saya upload di e-learning. Silakan bisa dibuka kembali. Ya, yang jelas kalian harus mencoba mempraktekannya. Itu yang paling penting. Ya, jadi bukan hanya sekedar dilihat atau dibaca, tapi coba dipraktekkan. Silakan dengan membuat Excel, ya, dengan membuat dalam bentuk Excel semua bentuk transaksi tadi. Ya. Silakan atau mau dilakukan catatan, kemudian disimpan di Google Drive, contohnya silakan, nggak apa-apa. Sesuai dengan kejadian atau aktivitas sehari-hari. Baik, saya kira itu untuk materi hari ini tentang keuangan. Ada pertanyaan? Maaf Pak, izin Hmm, bertanya mengenai ya, presensi gimana ya Pak hari ini? Tadi saya agak telat. oh, ya. Untuk presensinya silakan untuk presensi mandiri ya, ini baru mau saya set. Oke, terima kasih Pak. Baik, silakan untuk presensinya sesuai dengan jadwal sampai jam 12.10. Silakan presensi secara mandiri. Ini ya, sudah saya set. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik kalau nggak ada, mungkin untuk materi kewirausahaan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, silakan untuk dipelajari di e-learning sudah saya sediakan di sana. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk ya.